Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah As-Sabi'atu wal Isrun, kaidah yang ke-27. Pada ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat yang ke-18, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi." Siapa yang mensucikan diri, maka hanya saja kebaikan mensucikan diri itu kepada dirinya sendiri. Pertemuan yang lalu kita sampai di halaman Saniyah Wasabaun Ba'dal Mi'ah 172. Sekarang masuk pada ucapan para ulama. Kata penulis, wali adimi manzilati tazkiyatin nafsi fid din. Karena agungnya kedudukan kebersihan jiwa dalam agama, kanal a'immatu wal ulama'u al-musannifuna fil aqaidi yu'akiduna ala hadal amri bi ibaratin mukhtalifatin. Para imam dan para ulama yang menyusun dalam perkara akidah, mereka menekankan berkaitan dengan tazkiyatun nufus itu dengan ungkapan yang bermacam. Jadi para ulama pun mereka sangat memperhatikan berkaitan dengan pembahasan tazkiyatun nufus. Minha, di antaranya ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jumlatan minas sifatis sulukiyati wal akhlaqiyati li ahli sunnah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Sejumlah sifat perilaku akhlak bagi ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah supaya memiliki perilaku, memiliki akhlak. Beliau menyebutkan, wa min dzalika qauluhu, di antara ucapan beliau, ya'muruna bisabri indal bala'i, memerintahkan sabar ketika mendapatkan ujian. Sabar itu kebersihan jiwa. Orang kalau jiwanya baik, mendapatkan musibah, sabar. Orang kalau jiwanya jelek, mendapatkan musibah, keluh kesah. Makanya pernah kita sampaikan, kalau seseorang mendapatkan musibah, keluh kesahnya hanya kepada Allah. Itu yang disyariatkan. Sebagaimana kisah Nabiullah ini, ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mengadukan keluh kesahnya hanya kepada Allah. Innama askubasi wa husni ilallah. Adapun kepada makhluk, mengungkapkan musibah tidak diperbolehkan kecuali cari solusi. Tapi kalau mengungkapkan hanya sekedar untuk keluh kesah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Coba lihat sekarang. Mengeluh gampang sekali. Mengeluh gampang sekali. Ya. Kadang kita lihat orang-orang statusnya. Yang kita kasih contoh, wong nangis, iki dapat musibah ini. Kalau enggak, alhamdulillah ala kulli hal. Orang sudah bisa menebak. Orang sudah bisa menebak. Kalau enggak, ya Allah, paring sabar. Itu berarti mendapatkan musibah. Keluh kesah kepada makhluk. Kalau keluh kesah kepada makhluk, saudara yang saya hormati, tidak diperbolehkan. Tapi kalau menceritakan musibah kepada makhluk untuk mencari jalan keluar, boleh. Saya itu sakit seperti ini. Wah, berat.
untuk mencari solusi. Apa sih jalan keluarnya kira-kira? Ada yang punya pengalaman? Nah, itu baru boleh. Ahlu sunnah itu menghasung memiliki akhlak yang mulia, memiliki perilaku suluk yang mulia. Ya'muruna bis sabri indal bala, wasukri indar raha. Syukur ketika dalam kondisi senang. Ini juga masalah akhlak. Masalah akhlak. Bahkan orang yang beriman senantiasa menghiasi dirinya dengan dua hal itu. Sampai kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sangat menakjubkan pribadi mukmin karena semua urusan mukmin itu baik, dan itu tidak ada kecuali dalam diri orang yang beriman. Kalau mendapatkan kesenangan, syakara khairullah fakana khairullah. Kalau mendapatkan musibah, sobara fakana khairullah. Ya, khairullahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, syukur, maka syukur itu merupakan fakana khairullahu, kebaikan bagi dia. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, sabar, maka itu kebaikan bagi dirinya. Syukur, sabar. Apalagi orang hidup. Hidup itu nggak lepas dari dua hal itu kok. Susah, senang. Susah, senang. Kalau orang awam, ya disebutkan di dalam ayat, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Kalau orang awam, manusia itu diciptakan keluh kesah. Kalau mendapatkan musibah, keluh kesah. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan, manu'a, cetil, tahan diri. Ojo cerita-cerita lho. Ndek ini bar mangan tengkleng enak. Ya, ojo cerita-cerita. Iya, wis pokoknya nanti khawatir kapan bali rono neh. Ya, ning koncone dijak manu'ah. Saudara yang saya hormati, itu sifat orang yang awam. Ilal musallin, kecuali orang sholat. Kalau orang sholat, sabar, syukur. Demikian pula wa yad'una ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Ahlu sunnah menyeru kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu, kalau sebagian ulama lebih ringkas 4. Tutur kata yang baik, murah senyum, tidak menyakiti. Yang keempatnya itu mencurahkan kedermawanan. Anfa'uhum linnas, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, dilihat dari sisi apa kelebihan yang dia punya. Apa kelebihan yang dia punya? Dia punya kelebihan harta dengan hartanya, dia punya kelebihan ilmu dengan ilmunya, dia punya kelebihan pengalaman dengan pengalamannya. Sampai pun kelebihannya, saya bisanya mendoakan, dia curahkan doa untuk orang lain. Itu akhlak yang mulia. Demikian pula sebaik-baik amal. Wa ya'taqiduna makna qauli ta'ala, qauli sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini makna ucapan Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Makanya wa ya'muruna bima'alil akhlak wa yanhauna an safasifiha. Mereka memerintahkan akhlak yang tinggi, melarang dari akhlak-akhlak yang rendah. Contoh perhatian para ulama berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Berkaitan dengan tazkiyatun nafsi. Itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghasung supaya memiliki akhlak. Karena tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa, ya akhlak. Ya akhlak. Kemudian wa inna manassa a'immatud din ala dalika li'anna hunaka talazuma wasiqa baina suluk wal i'tiqad. Hanya saja para imam mengenaskan tentang itu. Kenapa kok harus memiliki akhlak yang baik? Karena ini ada hubungan yang sangat kuat. Akhlak dengan keyakinan itu ada hubungan yang kuat. Perilaku dengan akidah ada hubungan yang kuat. Makanya keliru. Kalau orang ngomong, kan sempat ya kita lihat ketika ada artis misalkan telanjang, ya buka aurat
diingatkan, ditegur, sing penting lah hatinya. Daripada menutup aurat tapi hatinya iblis. Lah kok contohnya kayak gitu? Ya, contohnya kayak gitu. Jadi, ya mending buka aurat saja tapi hatinya seperti para malaikat. Apa ono? Kalau orang hatinya baik kemudian dia maksiat, itu nggak bisa dipisahkan suluk dengan i'tiqad. Fasulukud dhahiru murtabitun bil i'tiqadil batin. Perilaku yang nampak itu terikat dengan keyakinan yang tersembunyi. Batinnya. Kalau batinnya baik, maka nanti akan tercermin dari yang nampak. Lawang lesan, ucapan, perbuatan, semuanya itu gambaran dalam hati kok. Sampai ulama itu kasih permisalan. Teko, itu nanti ketika ditumpah akan menuangkan isinya. Isinya air putih, tumpah keluar air putih. Isinya kopi, tumpah keluar kopi. Isinya teh, tumpah, ditumpahkan nanti keluar teh. Manusia pun begitu. Ya, omonganmu cermin hatimu. Omongan kita cermin hati kita. Kalau orang omongannya tidak baik, oh ya seperti itu. Seperti teko yang ditumpah itu, dituangkan. Apa yang ada di dalamnya, itu yang keluar. Saudara yang saya hormati, fa'ayun hirafin fil akhlaqi innama huwa min naqsil imanil batin. Maka penyimpangan mana dalam urusan akhlak itu sebabnya karena kurangnya keimanan dalam batin. Dibawakan lagi ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, idza naqasat al-a'malu dhahiratu wal wajibatu kana dzalika linaqsin ma fil qalbi minal iman. Ketika amal yang dohir, yang wajib itu kurang, maka sebabnya karena kekurangan apa yang dalam hati berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan keimanan. Fala yutasawwaru ma'a kamalil imanil wajib alladzi fil qalbi antu damal a'malu dhahiratul wajibah. Maka tidak tergambar kesempurnaan iman yang wajib yang ada dalam hati itu nanti mentiadakan amal yang dohir yang wajib. Wah, imannya baik, akhlaknya elek. Ya nggak mungkin. Kayak tadi yang kita sampaikan, ada orang mengatakan buka aurat rapopo, sebenarnya kan hatinya suci. Nggak mungkin. Kalau hatimu suci, nanti akan tercermin dalam perilakumu. Tapi kalau orang perilaku baik, ya apakah nanti hatinya baik? Ya tidak bisa dibalik. Tapi secara dohir itu baik. Kembali saudara yang saya hormati, pentingnya berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Nggak bisa lepas karena antara suluk dan i'tiqad itu satu perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibawakan ucapan Imam Asy-Syatibi, al-a'malu dhahiratu fi syar'i dalilun ala ma fil batin. Amal dohir dalam syariat itu bukti apa yang ada dalam hati. Fa idza kana dhahiru munkharama au mustaqima hukima alal batin bidzalika. Kalau misalkan yang nampak itu munharama, ada lubang, celah, grepes bahasa kita. Atau sebaliknya istiqomah, dihukumi batinnya seperti itu. Gimana mas orangnya? Wah, sholatnya bagus, tepat waktu, khusyuk. Apa kata kita? Insya Allah hatinya, keimanannya baik. Gimana sholatnya? Nah, sholatnya Senin Kemis. Senin sholat, Kemis ra sholat. Lah kalau sholat seperti itu, cukup itu sebagai bentuk hatinya yang buruk. Ini kata Imam Asy-Syatibi. Maka suluk wal i'tiqad mutalazimani. Suluk dan i'tiqad itu dua perkara yang saling bertautan. Fa inna minal akhlaqi was suluki ma huwa min syu'abil iman. Makanya termasuk akhlak dan perilaku itu termasuk cabang iman. Walihada, karenanya lama dhanna ba'dun nas
ketika sebagian manusia itu memiliki persangkaan, di antaranya sebagian penuntut ilmu, dengan mengatakan anna amra taskiyati sahlun aw yasirun aw min sya'nil wuadi fahasbuh. Tazkiyatun nufus itu perkara yang mudah. Ada yang ngomong kayak gitu. Oh, ngersik hati gampang. Gampang. Perkara yang ringan. Atau itu hanya perkara pengkhotbah. Itu guru bahan ceramah. Prakteknya gampang itu. Prakteknya gampang. Jamaah hormati, yuqalu dzalika imma bilisanil hal au bilisanil maqal. Diucapkan itu dengan lisan halnya. Jadi perilakunya ngeremehke, gampang lah. Atau ucapan lisannya. Wujidat suwarun katsiratun minatanaqodat. Wal fisam min naqdi bainal ilmi wal amal. Makanya nanti akan diketemukan gambaran yang sangat banyak kontradiksi, kacau. Ya. Dangkal antara ilmu dan amal. Kalau tasfiyatun nufus diremehke, nanti sampai tingkatan orang yang dikatakan menuntut ilmu, wis rusak. Banyak itu orang-orang yang dari sisi ilmu dia dikatakan berhasil. Tapi kenapa amalannya tidak mencerminkan? Saya sering itu dapat curhatan, wanae wis lulus pondok apalane sekian-sekian, Masya Allah. Wah, hari sholat itu ngoyak-oyak ngantai kesel katanya. Sholat ngoyak-oyak sampai kesel. Meremehkan pembahasan berkaitan dengan tasfiyatun nufus. Iya, yeah. Dianggapnya wis nanti kalau ilmu itu mendalam nanti pasti. Belum tentu. Belum tentu. Saudara yang saya hormati, jangan remehkan perkara tazkiyatun nufus. Justru memperbaiki hati itu lebih sulit dibandingkan dengan pembersihan yang lain. Kan pernah kita sampaikan, kebersihan dalam Islam itu cakupannya pakaian. Pakaian itu cepat itu. Di beberapa tempat itu ada tulisan 1 jam jadi. Jadi kita bawa pakaian bleketekan gitu, sampai situ 1 jam, iso dinggoneh itu. Itu bisa 1 jam. Coba orang memiliki misalkan jiwa yang jiwanya itu buruk. Didandani 1 jam. Balik meneh itu. Pasti kandani nangis-nangis gitu. Ojo miso-miso, ya astagfirullah, astagfirullah. Gue sing kandani lagi mingket itu, misuwe metu neh. Ya, misuwe metu neh. Itu sulit, jadi nggak mudah. Kebersihan makanan gampang. Kebersihan tempat gampang. Kebersihan apalah. Ya, semuanya itu dibandingkan dengan tasfiyatun nufus itu bukan perkara yang ringan. Makanya kemarin disampaikan sampai misi para nabi, doa-doa para nabi itu berkaitan dengan kebersihan jiwa. Uzakihim. Wallahu ta'ala alam. Kemudian inna su'alan yatabadaru ila dhihni wa nahnu natahaddatsu an hadzal qaidatil qur'aniyati. An hadil qaidatil qur'aniyati. Kaifa nuzakki nufusana. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam pikiran ketika kita sedang berbincang tentang kaidah ini. Faman tazakka ya fa innama yatazakka li nafsi. Itu ada pertanyaan kaifa nuzakki nufusana. Bagaimana membersihkan jiwa-jiwa kita? Ini pertanyaannya. Gimana cara membersihkan jiwa? Jawabannya an hadayatulu jidan. Wah, ini luas. Kalau mau bahas tentang kebersihan jiwa luas. Lakinnani usiru bihtisarin ila ahammi wasaili tazkiyatin nafsi. Ya, akan tetapi aku isyaratkan dengan ringkas kepada wasilah terpenting untuk membersihkan jiwa. Ini poin penting ini. Kalau pengen jiwa seseorang bersih, coba diperhatikan apa yang dibawakan oleh penulis. 8 poin. Apa 8 poin itu? Tauhidullah wa quwwatu ta'alluqi bihi. Pentauhidan kepada Allah. Tauhidnya, akidahnya. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Suluk wal i'tiqad
itu mutalazimani. Gak bisa dipisahkan. Akhlak jiwa pengen baik, akidah sik. Cukuplah seseorang itu kotor jiwanya kalau akidah rusak. Wis. Akidah dulu. Berarti ngajine tauhid, tauhid, tauhid. Jangan jelek. Terus belajar tentang perkara tauhid. Ini pengaruhnya kuat. Pengaruhnya kuat. Iya. Kemudian kekuatan ketergantungan dengan Allah. Bergantung kepada Allah itu sangat kuat. Sampai dalam doa kita, wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap pandangan mata. Kalau bahasa kita, saknyuk. Yeah. Tapi kalau bosone wong Jawa, sak kedeping netro. Ojo nyanyi. Yeah. Sak kedeping netro. Hanya sekedar terlintas, saknyuk. Itu jangan pernah serahkan urusan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Coba kita resapi. Tauhid, tawakal. Tauhid, tawakal. Tauhid, tawakal. Itu sangat berpengaruh kepada kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa. Kalau jiwa ini bergantung kepada Allah, sandaran kuat kepada Allah, nanti akan muncul akhlak yang baik. Poin pertama. Poin yang kedua, mulazamatu qiraatil Qur'an wa tadabburuhu. Senantiasa membaca Quran disertai dengan mentadaburi. Baca Quran disertai dengan mentadaburi. Termasuk para ulama salaf kalau masuk bulan Sya'ban, itu nasihat mereka mulai memperhatikan mushaf. Mulai memperhatikan mushaf. Jadi latih. Jam-jam kosong orang main game. Yeah. Orang kan jam kosong itu khusyuk gitu, baru dolanan game. Ya, nanti begitu menang bengok, ngegeti wong ya. Ini mulai dilatih bulan Sya'ban. Nanti sampai Ramadan, Syahrul Quran itu sudah semangat. Kebersihan jiwa itu dengan Quran. Bahkan dalam ayat khusus, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai penyembuh. Diterangkan di dalam ayat yang lain, sifa'ul lima fisudur. Penyembuh terhadap apa yang merupakan penyakit hati. Jadi poin yang kedua, memperhatikan Quran disertai dengan mentadaburi. Makanya kalau tidak paham bahasa Arab, tidak mengerti tafsir, bagus kalau kita punya Quran tapi ada maknanya. Cuman kalau saya sarankan mending beli tafsirnya, terjemahan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Terjemahan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Karena kalau selainnya, itu terjemahan-terjemahan yang ada itu kebanyakan dalam masalah asma wa sifat ditakrif, disimpangkan maknanya. Jadi takrif, disimpangkan maknanya. Lah ini jamaah hormati paling enggak kita punya. Ya, satu lah. Ya nanti nyelengi tuku. Terjemahan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, kebersihan jiwa itu nanti akan dipengaruhi kasratu dzikri umuma. Banyak dzikir secara umum. Dzikir secara umum dilatih. Habis sholat, dzikir. Subuh, dzikir. Asar, dzikir. Ya, kemudian pagi sore, dzikir setelah subuh, pagi, kemudian sore setelah asar. Itu kita senantiasa coba praktekkan. Kalau tidak mampu dengan duduk, ya kita hafal. Setelah hafal nanti sakwaya-waya bisa sambil naik motor. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, amsayna ala fitratil Islam, nanti terbiasa. Itu hati menjadi baik. Terus berzikir. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, al-muhafadzatu ala sholatil mafruḍah wa qiyamul laili walau qalila. Menjaga sholat yang diwajibkan. Kebersihan jiwa itu jaga sholat 5 waktu. Penjagaan kepada sholat sudah sering disampaikan. Ikhlas, nyontoh Rasul, khusyuk. Kemudian ya dikerjakan di awal waktu. Bagi laki-laki jamaah 5 kali ke masjid. Itu jaga sholat 5 waktu. Itu kebersihan jiwa. Makanya sholat
termasuk berupaya untuk khusyuk. Khusyuk itu kehadiran hati. Apa yang dibaca, hatinya hadir, memahami. Itu dilatih. Dilatih. Walaupun memang angel. Saya tuh salah di Masjid Ali kalau ono sing lari-lari itu langsung kadang kacau. Kadang kacau. Tapi yang arep ngelekke engko piye. Awalnya tengah-tengah sholat. Ting Cacah itu pinter. Jadi kalau awal gojek gitu begitu arep salam, wanteng itu. Jadi rakaat terakhir itu wanteng. Begitu salam rampung, baru tak toleh itu mlayu. Ora ono. Ya memang butuh latihan. Butuh latihan. Kalau orang sudah mampu, sekitar itu tidak mengganggu konsentrasi dia, sudah luar biasa. Tapi ya sulit. Ya sulit. Sama saya ada ustaz itu cerita, anggere ngimami ono sing rame, wis kacau kata dia. Sampai maca aja pretolan. Ya, tapi kalau orang mampu misalnya tidak terpengaruh, ini luar biasa. Luar biasa. Saudara yang saya hormati, menjaga sholat. Lah termasuk sholat yang dijaga itu qiyamul lail, walau qalilah. Walaupun sedikit. Kan seutama-utama sholat setelah yang wajib, qiyamul lail. Dijaga walaupun sedikit. Saya pernah lihat ada orang sholat malam. Jadi habis sholat rawatib isya, ba'diyah isya, itu berdiri 1 rakaat. 1 rakaat. Ini iso rutin lah sudah lumayan lah. Ya. Tapi kalau enggak ya 3 rakaat lah. Itu bisa rutin, itu sudah luar biasa. Enggak harus misalkan 11 rakaat. 3 rakaat bisa rutin, itu sudah bagus. Poin yang keempat. Yang kelima. Luzumu muhasabatin nafsi bainal fainati wal ukhra. Melazimi muhasabah diri dari waktu ke waktu. Jadi setiap kesempatan itu senantiasa muhasabah. Muhasabah, jiwa kita baik. Walaupun poin yang kelima ini pun bagi setiap kita bukan perkara yang ringan. Kita itu kalau muhasabah orang lain, runtut plek. Suruh nyebutkan aib orang lain itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada yang terluput. Nggak ada yang terluput. Matane piye sayangi jelalatan itu. Lambene piye? Lambene. Ya. Lambene itu orang lain itu. Orang lain. Kupinge, itu senenge nguping itu. Apal itu. Tapi kalau diri sendiri, gimana matamu? Ya. Itu wah kalau saya alhamdulillah lah godul basar. Menundukkan pandangan. Lah kalau diri sendiri itu dipuji, digunggung ya. Itu sulit untuk bisa kebersihan jiwa. Yang kelima. Yang keenam. Hudurul akhirati fil qalbil abdi. Hadirnya akhirat dalam hati seorang hamba. Akhirat. Iya, itu orang itu kalau menghadirkan akhirat, jiwanya baik. Sampai pagi hari, siapa yang pagi hari cita-citanya akhirat, urusannya akan disatukan. Diberikan kekayaan hati, rasa cukup dalam jiwa. Yang ketiga, dunia akan datang dipaksa. Cita-citanya akhirat. Jadi menghadirkan dalam hatinya itu kehidupan akhirat. Kalau orang mampu, Masya Allah jiwanya baik. Iya, seperti para sahabat. Kalau nggak salah ketika menggali parit dalam perang Khandaq. Penyemangat mereka, la aisha illal aisil akhirah. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Semangat. Padahal diceritakan pas menggali parit itu kondisinya lapar. Sampai sahabat itu melihat Nabi SAW mengganjal perutnya dengan batu. Saya itu merenung itu, wong luwe wetenge diganjel watu itu bisa warak itu. Iya. Kan nggak bisa warak, itu malah abot ya. Tapi saking laparnya. Tapi karena kehidupan akhirat semangat luar biasa. Bahkan diceritakan ada batu besar, sahabat itu sulit untuk bisa memecahkan, Nabi turun tangan. Beliau pecahkan, beliau angkat, beliau mampu itu. Kenapa? Karena beliau senantiasa menghadirkan kehidupan akhirat. Senantiasa menghidupkan kehidupan akhirat. Dan orang kalau bisa menghadirkan kehidupan akhirat dalam hati dia, nanti, saudara yang saya hormati, itu dia akan dapatkan kebaikan yang banyak. Hatinya senang. Kita itu kalau menghadirkan kehidupan dunia, saya itu kalau neng pasar kayak pasar apa itu kadang ragu-ragu tenan apa ora gitu. Kenapa? Sering dihapusi misalnya. Saya kemarin beli arit.
Wah niku landep banget niki. Saya arep tuku itu iya ora ya. Iya ora ya. Lah kita nggak paham bahan arit yang kayak apa. Tapi karena seringnya ditipu akhirnya apa? Seringnya ditipu mengantarkan seseorang gokian teko omah ketul gitu. Tapi kalau menghadirkan akhirat, ya wis ngepain mbok apusi wis celengan ning akhirat. Tenang itu hati dia. Hati dia tenang. Kalaupun terluput nanti dari urusan dunia dia tenang. Sama kalau orang yang jual dihadirkan akhirat. Itu Masya Allah. Dihadirkan akhirat nanti Masya Allah. Nanti ketika dia menjual itu pun nanti keberkahan. Apa yang dia jual itu ada keberkahan. Lah sekarang pinternya seseorang bersilat lidah. Kadang ngomongnya halus, melipir. Bahasanya itu ya akhi. Ulah akhi. Ya. Aki apa? Itu kita wah halus itu, gelembui. Itu juga kadang nggak, saudara yang saya hormati. Tapi kalau menghadirkan akhirat, tenang hati kita. Kehidupan kita tenang. Poin yang ke-6. Poin yang ke-7, tadzakurul maut wa ziyaratul kubur. Ingat kematian, kemudian ziarah kubur. Ingat kematian, kemudian ziarah kubur. Itu bisa menjadikan jiwa baik. Yang ke-8, qira'atu sayri sholihin. Membaca sejarah orang-orang soleh. Membaca sejarah orang-orang soleh itu bisa berpengaruh kepada kebaikan jiwa. Ini dulu mau kita selesaikan, kayaknya nanti terlalu panjang. Daripada nanti faedahnya kurang maksimal. Insya Allah di pembahasan terakhir kita akan sampaikan di pertemuan akan datang. Allah Ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Ketika sholat itu kan akan pikiran kita kemana-mana. Tapi pas pada Fatihah itu kan akan ya pikiran kita kemana-mana, nggak pada bacaan kita. Nah itu memang, makanya nilai khusyuk ini luar biasa. Nilai khusyuk itu luar biasa. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan? Salatnya khusyuk. Karena memang sulit. Tapi alhamdulillah, kekhusyukan itu kesempurnaan. Kalau misalkan kekhusyukan itu, itu harus, berat sekali. Berat sekali. Tapi kan nanti kalau orang lalai sepanjang sholat, ya sudah, bahaya. Tapi kalau sudah berusaha lalai, syaitan itu pinter, emang. Ketika sholat itu kadang dilingke ini, setelah itu melamun jauh. Jadi kalau sudah melamun jauh itu lesan membaca, anggota bergerak, tapi hati tidak hadir. Hati tidak hadir. Makanya nasihat ulama, kalau seorang hendak sholat, semua yang berkaitan dengan urusan duniawi, cul kesik. Iya. Nanti kalau nggak dilepas, pas sholat akan mengganggu. Sampai kalau bawa kendaraan, kata Nabi, ikat tawakal. Ikat tawakal. Kita juga begitu. Bawa kendaraan misalkan ke masjid hendak sholat, itu kunci sik. Iya. Kalau perlu kunci ini itu double, misalkan. Kunci ini double. Itu nanti supaya orang dalam sholat itu kondisinya tenang. Tapi kalau sholat neng masjid, motor, kunci ini cantol ke, ya wis tawakal, mau hilang, ya wis ora hilang ya ora. Ya wis hilang nanti. Hilang. Kuncinya cantol. Tapi kalau Allah berkehendak, ya enggak. Saya kapan itu ngisi taklim di parkiran, kunci ini saya lupa betul. Biasanya kalau buka jok itu kan kunci gini, buka jok, balik kene, kunci ini belum diambil. Tapi alhamdulillah ketemu ini jamaah diambil, kemudian dikasihkan ke pengurus. Nah, itu Allah takdirkan masih aman. Tapi coba kalau misalkan sing ketemu maling. Wah, rezeki itu alhamdulillah ini. Apa meneh? SNK ini yang jerut jok sama dompetnya. BPKB ini sisan. Itu matur nuwun komplit ini. Allah Ta'ala. Jadi memang bukan perkara yang ringan. Jadi terus berusaha, latih terus untuk bisa menghadirkan hati. Ya, walaupun itu tadi ada kalanya sholat berhasil, ada kalanya enggak berhasil. Ya, tapi berusaha terus. Mudah-mudahan nanti kalau ada kelalaian, Allah berikan kemaafan. Wallahu ta'ala.
Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.